Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآية أخرى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وآية أخرى as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasabu bihil abdi yawmal qiyamah as-salat, fa iza saluhat saluhat sayyiru amalihi, fa iza fasadat fasadat sayyiru amalihi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan kita Bapak Kepala Desa serta para jajarannya, kemudian Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai, pengurus masjid, para pemuda, pemudi, adik-adik khususnya, yang pendek kata besar tidak disebut gelar, kecil tidak dipanggil nama. Kita yang hadir dalam masjid ini, insya Allah semuanya pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa kita dimuliakan oleh Allah? Karena kita ini tamu Allah. Karena masjid ini adalah Allah nisbatkan rumahnya di muka bumi ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghormati tamu, tentu Allah lebih paham lagi, lebih tahu bagaimana cara memuliakan tamu. Asalkan tamunya tahu diri bahwa seorang tamu yang baik, maka dia akan memakai adab pertama. Nggak langsung tiba-tiba baru sekali datang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung masuk ke dapur. Itu tamu nggak tahu adab. Aku nak akan dimuliakan, coba-coba lah keluar sekali ke rumah. Tapi hadirin, datang ke masjid itu bukan sembarangan, Pak. Itu duduk, tidak ada duduk saja, cik duduk jawab kan. Masuk awak ada? Ya ada. Payah tu impor Indonesia, sekampung mana. Kalau itu duduk, tidak ada kegiatan apa-apa, duduk aja. Maka setiap waktu malaikat memohonkan ampun untuk uang kita. Apalagi kalau beramal, apalagi kalau duduk dalam majelis yang kodam, majelis atau perkumpulan yang paling kodam di muka bumi kau, mungkin barangkali majelis perserikatan bangsa-bangsa yang mendatang wakil-wakil negara, tapi belum tentu majelis itu dipandang kodam oleh Allah.
Karena besar atau kecilnya suatu majelis, apa yang dibicarakan di dalam majelis. Setiap majelis perhimpunan yang membicarakan tentang kehebatan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sudah itu berselawat kepada Nabi-Nya, maka kita berselawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Maka majelis itu dipandang bodoh oleh Allah. Karena apa? Karena ada malaikat yang kojonya tugasnya hanya mencari majelis orang yang berkumpul, yang membicarakan tentang Allah, yang mengingat Allah, kemudian berselawat kepada Nabi-Nya, hanya ibu kawan-kawannya. Siko. Kau yang kalau carinya, makanya berkumpullah malaikat itu tadi bersop-sop. Kalau sahawakan dari muka ke belakang, begitu terus. Tapi malaikat enggak, dari bawah ke kaki, sehingga sampai ke langit. Dan orang yang dalam majelis agama itu dibanggakan oleh Allah namanya, disebut namanya dan nama kedua-duanya oleh Allah di majelis para malaikat. Kata Allah, malaikatku, dulu ketika aku ingin menjadikan Adam, kalian protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akankah engkau akan menciptakan orang yang hanya bikin kerusakan dan pertumpahan darah? Atau dia bilang, anak sianu bin sianu, datang duduk dengarkan pengajian. Wah, disebut kita di Allah. Kio banggalah kita. Banggalah. Apa-apa, nama gaduh ibu darah. Tapi yo dekat orang tua dulu ya, Pak. Diam dulu tandu yo. Jadi ibu-ibu diam tandu yo. Kemudian Bapak Ibu pada hadirin, majelis agama pun dikerumuni oleh malaikat dan dicucuri rahmat, sakinah ketenangan jiwa, sehingga datang rasa sekonang di jiwa. Kadang dia terlalu tonang, tidak lo kabelin lain, poham solangnya, angguk solang, salah tidur kan? Itu bukan sakinah seperti itu yang dimaksud. Kita bersyukur kepada Allah, syukur itu Bapak Ibu para hadirin. Asal katanya sakaro, artinya kalau bahasa waktu terbuka. Jadi kalau orang yang bersyukur itu hatinya terbuka. Apa terbuka? Bahwa seluruh yang punya datang dari Allah. Kalau dia berhasil dalam pertanian, bukan karena dia pandai bertani, karena memang Allah ingin berhasil pertanian itu. Berapa banyak orang yang bertani, ilmunya sama, lahannya sama, yang satu berhasil, yang satu gagal. Karena Allah yang cieko berhasil, yang cieko gagal. Kalau dia berhasil dalam perdagangan, bukan karena dia pandai berkali-kali mengalih-alihkan, tidak, tapi karena Allah memang perdagangan itu berhasil. Kalau dia memang berhasil dalam menjadi atlet, karena Allah memang ingin dia berhasil. Pendek kata, apapun keberhasilan kita peroleh, karena Allah ingin usaha kita itu berhasil, maka berhasil. Itu orang bersyukur, tak buka hati. Lawan daripada kata syukur kufur, tatutui. Arti tatutui, orang yang tatutui kok tidak ada hubungan apa-apa kalau dia berhasil dengan yang lain. Kalau berhasilnya dia pandai, karena dia pandai katanya. Sehingga kalau orang-orang yang tidak Islam, orang kafir itu, kalau dia gagal dalam satu usaha, akhirnya bunuh diri. Kalau orang beriman ke sampai Nabi sebutkan, sungguh ajib orang yang beriman. Apabila dia diberi kesenangan, dia bersyukur. Bila ditimpa musibah, dia bersabar. Antara syukur dan sabar sama-sama dapat pahala. Itu untuk jadi orang beriman. Kita kok beriman, iman kok
bukan perkara yang murah. Manusia yang menghuni dunia kok, yang hidup di kolong langit Allah kok, lebih kurang kalau ini jumlah manusia kok lebih kurang 8 miliar. Anak cucu Adam yang masih hidup, tapi lebih banyak kurang lagi di tsunami, tidak mau bau-bau kok. Pola banyak mati di virus corona. Tapi hampir 8 miliar lah macam itu. Yang iman, yang beriman itu yang memeluk agama Islam itu lebih kurang 2,5%, 5 miliar lebih kurang, 5 miliar lebih kurang. Bayangkan yang hidup di dunia kok 8 miliar, yang beriman 5 miliar, yang 3 miliar itu tidak kenal dengan Allah, tidak tentu siapa yang menciptakan ini. Kalaupun ada Tuhan yang dibuat-buat dia. Tetapi hadirin, yang 3 miliar lebih kurang yang umat Islam itu lah cukup saudara tu. Ada yang umat Islam sekali setahun, 2 kali lah setahun, Idul Fitri je, Idul Adha, kan ada boleh contoh itu. Di bola ulang sitan sikolah ada loh Islamnya sekali seminggu, setiap Jumat. Itulah masuk dalamnya yang setengah miliar tadi. Ada yang 3 waktu tu sehari semalam. Padahal kajian kita malam dua kan kita kaji solat kau diwajibkan 5 waktu. Jadi uang oleh malu kita kepada Allah. Dulu Nabi lah malunya kepada Allah. Wajar sampai, tapi si kaum wasol tak sebab jemaahnya ramai. Kemudian hadirin yang beriman hanya seketek. Kenapa? Orang yang beriman kok saloma-lomanya iman mati besok ada imannya samwadang dobu. Kalau bahasa Arabnya zarro. Ada buka bagi-bagi adalah tombak kan? Dobu. Ada orang tu zarro. Atau iman luang samwadang tu besok. Maka Allah lagi hadiah surga 10 kali lipat dunia kok. Lawe. Untuknya seorang. Bapak jangan main-main dengan Islam. Kalau Islam itu walaupun kadang makan senet komi, tapi nya besok jadi raja. Jadi raja di surga yang kerajaannya 10 kali lipat dunia kok. Yang paling rendah. Tapi beko sobat siapa pun dapat kerajaan itu. Kemudian sampai itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala pernah menjolekkan di dalam Al-Qur'an, walau syi'na la'ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'na jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami menginginkan, kalau kami menghendaki, kami bisa memberi hidayah kepada setiap manusia. Sebanyak orang bisa lagi Islam sono, taat sono, mampu Allah. Tapi sudah menjadi ketetapan kata Allah, akan kupenuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Lah menjadi stempel. Ibaratnya kalau di kampung kita kau, Pulau Padang kau, Palu Desa sudah mengecek. Itu ada bantuan dari kecamatan dan tidak akan ada satu pun Pulau Padang kau akan diambil. Kata ke Palu Desa. Dia. Tetapi di antara perkataan ada yang diagih. Wah, Bogor tak kayak gitu. Berharga atau tidak? Bogor tak bu? Sangat Bogor. Sudah menjadi ketetapan tapi tidak beda. Kita macam itu telah ditetapkan oleh Allah akan digiring seluruh manusia ke dalam neraka. Tapi ada kita yang tanah siapa-siapa, tidak siapa-siapa, tidak keturunan siapa-siapa, dapat Islam. Alhamdulillah. Kalau kita jadi manusia tidak Islam, jadi kau lebih baik. Kalau ada manusia tidak Islam, kau lebih baik daripada ini. Bahkan B1, B2 lebih baik daripada ini. Sebab apa? Kalau binatang busuk mati, tidak ada perhitungan. Kecuali yang pernah mandu ayam, ayo dia kita pasal hitung dulu.
besok ketika ayam itu mati, kiamat lah matinya kan, kiamat dia dibangkitkan. Apa itu ayat, ya Allah, dia minta keadilan dulu ya Allah. Aduh si anu dulu Allah, di dunia dia adu dia minta keadilan. Iya. Jadi dikumpulkan uang yang tadi, madu ayam tadi, dikumpulkan satu tombek. Kemudian ayam itu menjadi kodam. Mampu dia adu uang tadi. Buat teju, bayo sama nek teju sudah tuh. Allah, dulu ya Allah. Dulu ketika kami diadu, di kaki kami kok ada semacam pisau. Mau dia gila kaki besar kan? Dia adunya bagi pisau, ontak-ontak. Nah sudah itu lah, dulu kami sampai lotin, orang ketiak, lalu dia diadu, kami tidak seperti itu loh. Dia adu yang tadi lalu lotin, lah contoh itu pulau, pokoknya lah, akhirnya ayam kembali dimatikan dan kita manusia akan terus melaksanakan perjalanan dalam perjalanan yang sangat panjang. Bila kisah anak manusia itu berakhir, apabila sebagian manusia masuk ke dalam surga, sebagian masuk dalam neraka. Jadi manusia kok sekali diciptakan apa dah hilang? Walaupun hanya tengok ada kubur dah hilang dah. Berpindah alam dari alam dunia ke alam kubur, alam barzah. Sudah tu besok padang mahsyar, yaumul hisab. Sudah tu besok dihadapkannya kepada timbangan amal. Sudah tu akan lalu di titian yang panjangnya 1.500 tahun perjalanan. Sudah tu kalau selamat dari titian itu tadi, baru kita sampai ke surga. Kalau tercampak, itulah salah satu yang dapat surga 10 kali lipat dunia itu, dipanggang dalam api neraka. Bapak Ibu para hadirin, ikut perjalanan Isra wal Mi'raj. Kalau zaman ini tidak masuk situ. Bolehnya zaman Nabi. Ompet boleh abad yang dulu mah, kalau ada pesawat, karena ada kendaraan itu kudo untuk itu kendaraan keledai. Pada saat itulah Nabi telah diperjalankan oleh Allah. Jalannya dari mana? Bukan dari Siko ke Sungai Pagar, Bu. Pak, kalau dari Siko ke Sungai Pagar tadi yang mau sudah khutbah Jumat, langsung ada mendoa tetangga hadir hijab, langsung kembali. Allah sampai biasanya. Itu perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Isra ke perjalanan ke bumi. Tapi dalam kecepatan luar biasa. Bapak lewat perjalanan ribuan kilometer dari Mekah ke Madinah, dari Masjid Aqsa dari Masjid Mekah sampai ke Masjid Palestina, ribuan kilo dalam waktu yang sangat singkat. Dan Nabi ini ketika bangkit tadi ditemani oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memegang palana kuda apa palana buruk yang memegang kendalinya malaikat Israfil. Makanya bangkit dengan kecepatan luar biasa. Bonti di ompet-ompet. Pertama Nabi bonti di Madinah, yang kini Madinah dulu namanya Thayyibah. Banyak kurma. Kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad disuruh akan hijrah ke situ teh. Kata Nabi bangkit. Sudah tu bontilah Nabi di Madian. Madian itu tempat Nabi Musa alaihissalam disodang di kojok-kojok di tentara Fir'aun. Duduknya saudara di bawah batang kayu. Situ lainnya menolong dua orang padusi yang mengambil air di sumur, airnya jadi bininya. Nabi Musa itu Nabi sholat di Ka'bah. Sudah tu Nabi di apa nama tu di Bethlehem, Baitul Maqdis, tempat lahirnya Nabi Isa. Sudah tu perjalanan Nabi baru berakhir di Masjid Aqsa. Itu perjalanan bumi Asra namanya. Disitulah Nabi masuk ke Masjid Aqsa. Kemudian setelah itu tiba-tiba orang ramai masjid itu.